Iki, iki. Adi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Pak. Di kantor. Lah kok kenapa nggak ke UIN saja, Pak? Wong akeh. Aku cetak barang itu. Kita langsung aktif join ya. Iya. Hai. Aku gak muncul videoku. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mamang. Assalamualaikum, Mamang. Videonya kok acak di. Jadi kita aja. Semuanya harap diam ya. Diam. Loh, ayo kalian berdua ngapain? Ayo tidur-tiduran. Ayo keluar. Kok kan tidak keluar? Gil kan kok gak iso, Gil? Pak, jangan nyebar di kampus, Pak. Gak Pak, aku nang Depok iku. Hati-hati kok. Nggak pindah Xiaomi lagi menek iku. Apa ini? Betul kan? Pak, izin ke kamar mandi, Pak. Izin kamar mandi. Pak, izin ngapus papan tulis. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan siapa? Jelas, Pak. Kelihatan. Yang terlihat di situ siapa, aku ya? Ya. Gabung banget. Ganteng sekali, Bapak. Halo. Assalamualaikum. Oh, kok keluar? Duh. Siapa Pak keluar, Pak? Ayo, Mbak, biarin, Pak. Lutfi apa? Kamar mandi. Kamar mandi. Ini coba ini. Oi. Apaan nih Jafar? Lutfi aku tuh kok keluar? Masuk lagi, Pak. Hah? Iki lho. Min ngapain Min? Udah masuk lagi. Aduh. Mana nggak ada. Ketok pintu Oh, sebelum udah masuk. ya. Ayo absensi. Perlambatan. Hadir. Suaranya mereka loh. Aneh. Hadir. Off noise. Aduh. Kacau. Hadir. Jafar hadir. Mau pakai plastikin, Pak? Mau pakai plastik. Saya pinjamkan proyektor, Pak, dulu. Proyektor cukup. Semuanya saya bisukan. Semuanya saya bisukan. Ayo. Baru 20. Tunggu.
Siapa itu? Halo. Halo juga. Aduh. Pak. Iya, Sar. Iya, izin telat, Pak. Ada yang mau jus avokat? Nah, kirim sini. Mau, Feb, mau. Yuk, kita kuliah dulu. Aku rapi kan? Rapi pakai. Yang lain harus dulu dulu. Enggak. Loh, Udah muncul lagi. rebahan Far. Iya lah, rebahan deh. Ambil rebahan. Enak sekali. Yang jemput lah. Waduh. Anjas, ayo Anjas. Mana Anjas? Wali mana Wali nih? Waduh. Waduh, Wali. Anjas mana? Waduh. Tuh, Pak, ketok hasilnya nola. kapan, Pak? Ketok nola. Ya anjas sono. Ndi cak durung mlebu. Ono iki. Buat nawar kopi. Ndi kabeh. Loh, ya lo, Cak Cuut. Sudi. Hai. Wajahe Cak Cuut. Masya Allah. Hai Pak, dimulai Pak. 24. Cek 24 tuh, cek urung. Ya udah ya. 24 tuh udah. Kurang 6 orang. Iya, dia izin telat, Pak. Absen. Jurudin Hadi. Iya, Di. Masih makan, Pak. Masih makan. Masih makan. Dia Sardian. Hadi. Aduh. Tadi masih makan. Dias, Dias, mana Ar- Dias? Dia izin masih kerja. Husna Meta. Husna belum gabung. Nah, ada Mega Kinanti. Mega belum ada. Agil ada. Muhammad Rafi Faujani. Muhammad Rafi belum ada. Nisfa Yunovita, Nisfa belum ada. Yuk, ayo. Airunisa nggak ada. Situ tanggal. Boas Edias. Orang ulang mana? Muhammad Boas, Oke. Oktaria belum ada. Loh, saya Pak, saya gak di absen Pak. Oh, Muhammad Nizam. Saya Pak, hadir Pak. Ya, Nizam. Oktaria, Rizka Mafasa, Oma, Septian, Yang lain diam, yang lain ada. Siti, Dwi Febrianto, Fatmaning, Igusti, Indah Umi, Ada, Pak. Husna Meta tadi ada. Indah Umi namanya siapa di sini? Tinggal pilih mau siapa? Jakfar, Hadir Pak, hadir. Gesip, Ailatul Lutfia, Muhammad Abi Yunova, Muhammad Amin Fikri, Hadir Pak, hadir. Aditya Ali Mahfud,
Anjas, Anjas. Yudin, Hadir. Nailul, Hadir, Pak. Tova, Juni, Nanda. Ada belum ada? Jadi belum ada Nanda, Muhammad Aditya Ali Mahfud. Adit ada, Pak. Adit ada, Pak. Adit ada. Oh iya, iya. Tadi lo ada. Abyu, Mahfud suwe udah. Abyu, Abiu ada. Ada, Pak. Saya, Pak. Indah Umi, Indah Umi, Indah, Indah. Baca Aditya, Pak. Wes Ya. wes tau wes. oh ya, Oktaria, Ada, Pak. Ada. Ada. Oktaria mana? Nih. Oh, iya. Iya, Devi. Oke, kulo. Indah Nispa, Naja Nispa. sudah join, Pak. Ya, ya. Indah sudah join. Udah. Nispa. Nispa, Ada. Nispa Ayu Novita. Ada. Oh ya ada. Oke. Zafir Rafliansah. Ada. Raffi Fauzani. Tiduran mungkin. Mega Kinanti. Mulai ya. Ngapain ini, Pak? Rame aja. Ya. Mulai ya. Boleh, Ya, Pak. Pak. Nah, kemarin kita udah bahas formula-formula astronomi bola. Nanti penerapannya kan formula-formula itu dalam beberapa sistem koordinat. Nah, sekarang kita refresh lagi ingatan kalian terkait sistem koordinat yang ada di astronomi. Ayo yang lain speakernya dimatikan dulu. Nah, halo? Oke, yang pertama sistem koordinat horizontal. Untuk menyatakan sebuah posisi objek langit horizontal itu, sistem koordinat horizontal itu dinyatakan dalam dua elemen, yaitu azimut dan altitude. Ini kalau ada gambarnya, misalkan ini ada bintang. Azimut itu yang menyatakan posisi dalam horizontalnya, altitude dalam vertikal. Oke. Kelihatan nggak? Halo, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak, kelihatan. Oke, sip. Kelihatan, Pak. Nah, lingkaran primer dalamnya adalah lingkaran horizon. Ini lingkaran horizonnya. Lingkaran horizon merupakan hasil perpotongan bidang horizontal dengan bola langit. Jadi ini pusatnya tuh Anda ini di sini. Misalkan Anda di permukaan bumi, berarti Anda di sini. Lalu titik kutub lingkaran horizon adalah titik zenit dan nadir. Dalam sistem koordinat horizontal, posisi benda langit digambarkan dengan azimut. Kalau tidak ada patokannya atau tidak disebutkan secara spesifik, azimut berarti berpatokan dari arah utara. Arah utara
Nah, artinya nanti ketika kita mau memulai sesuatu, kita harus tahu di mana arah utara sejati. Nanti ada arah utara sejati ya. Arah utara sejati itu ya benar-benar arah utara yang memang itulah utara. Kita bisa cari arah utara sejati itu dengan berbagai cara. Mungkin yang paling gampang dengan kompas. Tapi kompas itu punya kelemahan yaitu dia bereaksi dengan logam-logam yang ada sekitarnya. Maka misalkan kita mau mencari arah utara sejati nanti bisa kita pakai gunakan bayangan matahari dan lain sebagainya. Lalu altitude ya ketinggian. Oke, ini misalkan ada sebuah bintang di sini gitu ya, dinyatakan azimut dan altitude-nya. Nah, ini lihat nih, ini azimutnya searah jarum jam gitu ya. Lalu altitude-nya. Oke. Kalau altitude-nya positif berarti di atas horizon, kalau altitude-nya negatif berarti di bawah horizon. Ini sistem koordinat horizontal. Nah, kalau kita misalkan mengambil dari sisi samping, ini zenit, ini nadir, ini timur, ini barat. Nah, ini ada jarak zenit itu diukur dari zenit ke posisinya misalkan. Jika ini tepat di zenit berarti jarak zenitnya 0. Jika tepat di bidang horizon berarti zenitnya 0. Jadi sebenarnya altitude ini posisi horizontal itu bisa dinyatakan dengan dua, dengan altitude atau jarak zenit. Nah, dari zenit itu patokannya atau mulanya dari titik zenitnya. Misalkan di sini ada bintang dengan altitude 46. Berarti jarak zenit bintang itu halo? Iya, Pak. Bisa. Ya. Remote, Pak. Misalkan altitude bintang yang hijau ini 46. Berarti jarak zenitnya Tinggal dikurang 90 dikurangi cara itu, Pak. 90. ya. Iya berapa? 46. Berarti 44. Oke. Gitu ya. Oke. Ya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat dari atas full on gitu ya, dari kita ngelihat dari zenit ke bawah gitu ya. Ini utara, ini timur, ini selatan, ini barat. Berarti arah jarum jam ini berarti titik timur itu adalah 90 derajat azimut. Azimutnya 90 derajat. Selatan 180 dan sebagainya gitu. Oke. Oke. Begitu pula tinggi azimut sebuah benda bergantung pada posisi pangkalan di permukaan bumi. Oke. Nah, gini. Ada kelemahan dalam sistem koordinat horizontal. Nah, ini dia. Misalkan Anda di muka bumi ini, anggaplah ini Indonesia di sini gitu ya. Ini bidang ekuator. Ini zenitnya kan di sini ya. Ini bidang horizontalnya. Tapi bidang zenit dan bidang horizontal Anda yang ada di Indonesia akan berbeda dengan Anda yang ada di kutub utara. Karena zenit bagi Anda yang ada di Indonesia yang ada di ekuator akan menjadi bidang horizontal yang ada di kutub utara. Dan bidang horizontalnya Anda yang ada di Indonesia akan menjadi zenit atau nadir yang ada di kutub utara dan lain sebagainya. Jadi sistem koordinat horizontal itu sistem koordinat yang benar-benar lokal. Jadi kalau anda sering mendengar tinggi hilal gitu ya, dengan markas Pelabuhan Ratu, tinggi hilal pada saat matahari terbenam 3 derajat itu dinyatakan dengan sistem koordinat horizontal dengan lokasi lokal. Tinggi hilal di Banda Aceh ya, lokasinya tertentu lokasi tersebut. Jika Anda nyebut tinggi hilal di Banda Aceh sekian derajat, apakah tinggi hilal ketika di Jawa Timur atau di Surabaya atau di Gresik sama? Tentu beda. Perbedaannya bukan karena profil data astronomis, tapi ada perbedaan lain.
Jadi gitu ya. Karena sistem koordinat horizontal itu sangat lokal, sangat tergantung si pengamatnya. Karena si pengamat menjadi titik sentral. Jadi pengamatnya itu yang ada di titik pusat. Itu disebut sistem koordinat horizontal. Oke. Sampai di sini ada yang mau tanya sistem koordinat horizontal? Tergantung Wah, suaranya tut tut tut. Tergantung apa? berarti sistem koordinat horizontal itu tergantung tempat dari pengamat gitu ya Pak ya. Iya, karena si pengamat jadi apa? Jadi titik sentralnya. Nah, si pengamat itu di sini. Ini si pengamat di sini nih. Ini si pengamat di titik pusatnya. Oh, Ada lagi? Paham, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah paham. Kita lanjut ya. ya, lanjut. Lalu sistem koordinat ekuator. Nah, kalau tadi sistem koordinat horizontal, titik pusatnya ada di kita. Kalau sistem koordinat ekuator beda. Lingkaran. Nah, coba kita lihat. Nah, kalau tadi sistem koordinat horizontal yang menyatakan sumbu horizonnya disebut azimut, sumbu vertikalnya disebut altitude. Kalau dalam sistem koordinat horizontal, ekuatorial, sistem koordinat yang menyatakan sumbu horizon mendatar itu disebut ascensio recta dan yang vertikal disebut deklinasi. Tapi ini berpatokannya oke. Ini ada yang masuk, baru. Mega ya. Mega kayaknya Pak. Ya. Tapi titik pusatnya itu ada di titik Aries. Nah, ada yang tahu titik Aries? Selama ini masih mencari, Pak. Belum ada yang tahu pastinya di mana. Ada yang tahu titik Aries? Titik pertemuan ekliptika dengan garis apa iku rek? Bidang orbit bulan. Bidang orbit. Kita cari ya titik Aries ya. Ya, Pak. Ono Mas Pur rek. Titik pertemuan antara ekuator dan bumi. Titik Aries yang Udah Bu. Tunggu kita cari.
Lanjut, Pak. Ya, tunggu lagi dicari. Sagittarius adalah salah satu titik perpotongan antara galaksi dan bidang orbit bumi. Kelihatan nggak? Kelihatan? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Dengar nggak suaranya? Nggak ada suaranya, Pak. Hah? Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Ada suaraku berbisik di hatimu. Hele. Aduh, Pakai ketok belas ya. Pak Sam ini double login, Pak. Saya live dulu, Pak. Saya panas, Pak. Takut meledak gimana, Pak? Nggak kedengeran. Popo, nggak popo. Apa ini? Panas. Amin. Ramai. Kayak IS batu. aku Raffi yang nanti Raffi. Rame tarik. Raffi, Vivi baru masuk. Nggak ada suaranya, Pak. Kok nggak ada suaranya? Saya jadi staff siswa lagi. Belum ada suaranya, Pak. Oke. Kok banyak yang live? Kembali. Raffi turu kowe. Pasti. Nah, dengar, Pak. Ada.
Pak, kok nggak ada suaranya, Pak? Ada yang mau ditanyakan? Titik Aries. Itu tadi Pak yang posisi titik Aries itu di mana dalam lingkup yang asli sini loh Pak, yang dalam kehidupan yang kalau dilihat dari sini gitu loh Pak. Dari kita. Dari Maksudnya posisinya. itu lintang dan bujurnya Pak secara akurat tepat Pak. Dari bumi. Makasih Jom. Ya, Bumi pun posisinya dari mana? kalau dilihat dari bumi, titik Aries itu berada di lintang dan bujur yang mana Pak? Iya, dari bumi pun dari mana? Kalau dari Surabaya, Pak. Cari ya.
lebih lengkap lagi. Kelihatan? Nah, ada pertanyaan. Jadi equinox itu apa? Eh, Apa sih duit keluar? Jadi siap. Equinox itu apa? fenomena astronomi yang terjadi saat matahari di Katulistiwa tadi, iya Pak. Fenomena matahari yang terjadi saat itu, Pak. Matahari berada di titik Matahari final, berada di Katulistiwa. jadi tergantung Titik balik matahari. di titik Fenomena Hamel. matahari ketika matahari berada di titik not. Sebenarnya terjadi setahun itu 2 kali ya. Ya Pak, 2 kali. Ya, Dan di mana itu bisa mengakibatkan gerhana.
Ngapain buka mobil, Pak? Mau beli. Bukan ini, bukan yang ada yang gambarnya yang ada misalkan nih, kalau di negara-negara yang ekstrim lintangnya itu kayak begini, ya kan? Begini nih, tuh mataharinya. Ini ketika equinox, ini ketika Desember, ini kan Maret ya, Maret dan September di sini nih. Nih, misal Maret, April, Mei, Maret, April, Mei, Juni, ya kan? Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret gitu lagi. Nah, ini yang disebut equinox tuh di sini. Nah, kalau kita yang ada di ekuator, equinox itu gimana? Nah, ini gambarnya agak terkenal tuh gambarnya gini nih. Nih. Anian matahari. Apa itu, Pak? Baru tahu, Pak, kita, Pak. Nanti ini di jam yang sama. Nah, ini kan begini, tek gitu. Sama kayak ini. Di jam yang sama, ketika dipoto dari posisi yang sama, mataharinya ada di sini. Di jam yang sama, di hari yang berikutnya di sini, di sini, di sini. Ini Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Ini di sini. Gitu. Jadi kalau equinox di negara seperti kita yang ada di ekuator apa? Matahari pas di lintangnya, Pak. Lintang kita, Pak. Bintang Ya, kita Pak. berapa? Anggap Surabaya, bintang kita berapa? Minus 7,15. Minus 7 derajat 15 menit. Pada saat equinox, mau musim panas atau musim dingin, atau titik Aries, matahari itu akan terbit berapa dari kita? Azimutnya, Pak. Lintangnya. Ya, azimutnya. Azimutnya nanti berurusan sama posisi lintang kita. Lintang kita berapa? Min 715. Min 7,15. Berarti ketika hari terbit di azimut berapa? 97 derajat 15 187, Pak. 187, 15 menit. 187. Azimut 97. Lo kan 180 dikit tambah 17. Maksudnya di 180 ditambah. Kan matahari terbitnya di timur. Di selatan. Bukan di titik selatan. 97. Oh iya, Pak. Iya sih. 97 derajat, 15 menit ya. Nah, itu ketika matahari terbit. Titik equinox musim apa? Poin 97 tuh. Musim panas, Pak. Berada di atas kita. Musim panas. Nah, kalau musim panas itu berarti bulan Maret ya. Ya. Bulan matahari azimut terbitnya 97 derajat 15 menit itu ketika di bulan Maret, atau yang disebut tanggal 21 Maret itu. Kalau tahun kabisatnya tanggal 22. Kalau di bulan September berarti matahari terbitnya azimutnya berapa?
Pak, 90 dikurangi min 715. Iya, Sir. Berapa? Bentar, Pak. Lagi matikan, Pak. Eh, Berapa? Ayo. Kok pada bingung? Enggak sama 97 toh, Pak. Hah? Pada bingung dong. Ya sama tetap 97,15 itu. Ya sama, Pak. Kan dia balik lagi. Yang berbeda itu nanti ketika titik maksimumnya. Ya kan misalkan ini saya gambarkan kalau di kalau tadi kita di mana ini kan kalau di lintang ekstrim begini ya. Nih, ini lintang ekstrim. Ya tetap terbit aja tetap titiknya di sini lagi nanti bulan Maret atau bulan September kan di sini lagi. Yang berbeda itu kan titik ekstrim pada saat musim dingin atau musim panasnya gitu dia tetap balik. Sorry. Perlu layar ya. Halo, kelihatan? Ini kelihatan? Belum. Ini. Yang ini, yang gambar ini. Nih, halo. Kelihatan ini? Enggak belum, nggak Pak. keluar, Pak. Belum ada, Pak. Oh, nih. Udah kelihatan? Bentar, Pak. Sudah, Pak, sudah. Sudah kelihatan, Pak. Nah, ini yang ini, misalkan titik ini bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Mau Maret, mau September ya tetap di sini lagi posisinya. Itu yang disebut titik equinox atau ini nih. Atau yang ini nih. Ini agak besar. Tapi seperti itu. Berarti kalau ngukur utaras berarti dari itu, Pak, nunggu Maret atau September. Mengukur apa? Apa titik utaras jatuh? Enggak. Setiap hari juga bisa. Setiap hari juga bisa. Gimana ngambil logiknya setiap hari bisa? Kira-kira gimana ngambilnya? Tinggal buat lingkaran, Pak. Buat lingkaran. Habis gitu kita letakkan objek yang tinggi di tengah-tengah lingkaran itu. Habis gitu buat 2 lingkaran kalau supaya lebih akurat. Semakin banyak lingkaran semakin akurat. Terus nanti ketika matahari terbit dari timur, ya bayangan sudah menyentuh lingkaran itu, kita tandai sampai
tenggelam lagi kita tandai itu berarti arah arah barat sama timur, Pak. Kan kalau sudah selesai itu kita tarik tengah-tengahnya utara selatan. Dengan asumsi kamu tahu ya azimut matahari pada hari itu tahu berapa. Ya. Kan hari itu belum tentu. Bahkan hari ini kita tahu titik terbitnya di situ, titik terbenamnya di situ. Tapi kita harus tahu juga hari ini tuh azimut matahari berapa. Iya. Karena nanti akan tahu titik matahari itu salah satu cara. Tapi cara yang lain begini. Kan di satu waktu kita bisa menghitung secara teori ya. Secara teori bahwa matahari itu azimutnya sekian dan altitudenya sekian. Misalkan jam 10 lah dari Surabaya, matahari azimutnya sekian dari sekian. Kita titikkan aja, kita buat bayang benda yang tegak, bayangannya terbentuk. Nah, kayak bayangan terbentuk dari posisi matahari gitu ya. Misalkan fine. Misalkan gitu. Bentar ya. Ini misalkan gini. Saya buat kok gini? Ini deh. Ini ada tongkat. Terus di sini ada matahari. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke. Mataharinya, Pak, kelihatan, Pak. Ya, kelihatan. Nanti kan akan ada bayangan begini. Dari matahari kan nanti ada bayangan gitu. Ya. Kan sebenarnya arah datang cahaya matahari gitu ya. Iya. Ya. Anggaplah di satu waktu gitu, misalkan jam 10. Ya. Nah, jam 10.00 itu azimut matahari itu misalkan sekitar 92 derajat. 92 derajat. Oke. Nah, kita lihat kan ini berarti timur. Ini barat, utara, selatan gitu ya. Oke. Nah, jadi ketika bayangan ini tepat di jam 10 dengan azimut matahari, ini kan bayangannya ke sini ya. Berarti Anda cari oposisinya atau terbaliknya berarti di sini nih. Anda fokusnya ke sini. Anda fokusnya ke titik ini. Gitu ya. Kenapa fokusnya ke titik itu? Oh. Titik mulanya, Pak. Oke. Nanti Anda tarik dari sini ke sini sebesar 92 derajat ini azimutnya. Berarti disinilah utaranya. Bayang nggak? Oh iya. Iya, Pak. Itu di yang jam 10. Nanti Anda ukur aja lagi sekitar jam 4 sore. Misalkan jam 4 sore mataharinya ada di sini. Mataharinya ada di sini, gitu ya. Atau di sini ya, di sini nih. Berarti di sini mataharinya, nggak mungkin dia tadi. Ini berarti nanti bayangannya kan akan ada di sini. Bayangannya nih. Nah, kalau yang jam sore kita ngambil bayangannya.
Misalkan azimutnya sekitar ini 180 azimutnya 268 kira-kira gitulah. 260. Berarti kita ambil 180 268 jadi 88. Nah, berarti pasti kalau kita tarik nanti di sini dari titik ini ke titik ini ke titik utara 88 derajat. Harusnya gitu. Oke. Nah, kayaknya sampai situ dulu. Nah, berarti memang semuanya selalu ada hubungannya. Ketika kita bermain atau mempelajari sistem koordinat juga akan ada hubungannya, sistem ekliptika dan sebagainya, dan juga nanti kalau ada hubungannya sama tanggal, tadi kan di tayangan video disebutkan bahwa nanti ada panjang tahun. Nah, kenapa Gregorius pakai panjang tahun tropis, bukan panjang solstice dan sebagainya. Saya kira itu pengantarnya buat kita lebih mengenal sistem koordinat yang di ini. Kita baru bahas sistem koordinat horizontal dan tadi sedikit sistem koordinat ekuatorial. Tanya apa? Ada ya silakan. Nah, juga. Saya nggak, ini kan mohon maaf Pak sebelumnya, itu mata kuliah yang SKU dan SKH itu kan waktu dulu sama Pak Novi dulu. Nah, yang saya tanyakan itu gini Pak, apa namanya, sistem koordinat, mohon maaf, koordinat apa jenenge? Koordinat apa namanya, yang bidang datar itu kan itu nah Pak yang apa punyanya Cartesius itu. Nah, ini saya mau tanya, yang koordinat horizontal sama ekuator ini itu berlaku di segitiga yang apa maksudnya kan kalau di kalau di koordinat itu kan mengenal absis dan ordinat. Nah, itu kalau yang koordinat ini tuh pakai yang melengkung itu enggak, Pak? Kan bumi kita kan bulat. Nah, pakai segitiga bola kayak kemarin apa enggak, Pak? Apakah ini bangun datar ataukah segitiga bangun datar ataukah segitiga bola gitu loh, Pak? Segitiga bola. Ya, pendekatannya itu. Segitiga ya enggak, bola. saya mudeng itu dari itu dulu, Pak. Makasih, Pak. Mohon maaf. Nanti akan ada segitiga bola, makanya nanti akan ada konversi ketika sistem koordinat horizontal menyatakan posisi benda langit itu sekian sekian azimut, sekian altitude. Nanti ketika mau diekspresikan ke dalam sistem koordinat ekuatorial, itu prinsipnya nanti akan ada segitiga bola yang bermain. Contohnya gini. Lagi. Mohon maaf, Pak. Suaranya agak sedikit patah-patah tadi. Bisa diulang, mohon maaf. Mohon maaf, Pak. Jadi gini, semuanya itu akan berlaku segitiga bola. Karena misalkan nanti akan ada sebuah posisi yang posisi benda langit ya, diekspresikan oleh sistem koordinat horizontal. Bisa kita konversi ke dalam sistem koordinat ekliptikal, itu yang bermain adalah teori-teori atau prinsip-prinsip segitiga bola. Misalkan gini. Conversion from horizontal coordinate to equatorial. Nah, tuh, nanti akan ada segitiga bolanya. Enggak jelas lagi. Nah, nanti tuh lihat, ini kan nah,
Ini ada horizontal, ini ada ekliptika. Ini posisi bendanya di sini. Ini nanti nih posisi bintangnya di sini ya. Ini posisi bintangnya misalkan. Halo? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Tadi ini posisi bintangnya ini nih. Suaranya patah-patah semua, Pak. Saya joget ya, joget patah-patah. Pakai Iya, tamu, Pak. aduh. Iya, rek sinyal gak stabil. Kalau saya Maaf. jelas kok. Wifi dong. Nih misalkan nih, ini yang hijau ini sistem koordinat horizontal ya. Ini posisi andanya ada di sini. Ini horizontal. Sedangkan ini yang ini sistem koordinat ekuatorial. Nah misalkan ini sebuah bintang diekspresikan ke dalam sistem koordinat horizontal, ini azimutnya ini, altitudenya ini, ya kan? Nah, jika di Bentar, Pak, yang mana? Nah, ini azimutnya. Berarti ini azimutnya ini dari utara sampai sini. Lalu ini altitudenya. Nah, ini bintang berarti di ini. Oke? Oke ya. Ya. Sedangkan berdasarkan sistem koordinat ekuatorial, asensio rektanya ini, asensio rektanya dari titik Aries ini, deklinasinya ini. Beda kan? Berarti kita harus mencari ini tuh apa nanti? Nah, lihat, ini nanti akan ada sudut yang kebentuk ini juga akan ada sudut yang kebentuk ini. Jadi begitu. Nanti ini akan main 90 dikurang lintang, 90 dikurang A dan sebagainya. Itu nanti akan bermain prinsip-prinsip segitiga bola. Kita akan mainkan prinsip-prinsip segitiga. Ya. Kursor penunjuknya enggak kelihatan, Pak, di HP saya, Pak. Mungkin HP saya jadul mungkin. Oh iya. Iya, Pak. Maaf. Maaf saya potong. Maaf. Yang lain kelihatan nggak? Enggak, Pak. Enggak juga. Ditunjukkan itu saja, Pak. Yang Nggak ada, Pak. apa kode-kodenya itu kayak alfa, omega gitunya, Pak. Oke. Nih, kalau Anda enggak kelihatan ya? Nggak ada. Taruh. Harusnya taruh. Enggak kelihatan ya? Mohon maaf, mungkin bisa di-download gambarnya terus ditaruh di pen, Pak. Bisa dicoret-coret mungkin. Oh iya, oke. Sip. Oke. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Belum muncul, Pak. Belum muncul ya? Belum saya masuk. Sabar. Enggak muncul. Ini ya kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Nah, nih yang hijau ini nih, ini sistem koordinat horizontal. Kelihatan kok, Pak. Yang ini sistem koordinat ekuatorial. Oke. Misalkan ini ada sebuah bintang. Ini bintangnya di sini. Ini sebuah bintang, ini bintangnya di sini nih. Kelihatan? Kelihatan. Iya. Ini bintangnya di sini nih.
Kelihatan. Oke. Itu kalau diekspresikan dalam sistem koordinat horizontal, ini kan azimutnya ini nih. Pusat. Lalu altitude-nya ini. Ya kan? Ya. Ya. Oke. Si posisi ini kalau diekspresikan ke ekuatorial, ini asensio rektanya ini, lalu deklinasinya ini. Posisinya sama kan? Posisinya sama. Nah, nanti untuk menyatakan berapa apa namanya asensio rektanya atau deklinasinya berapa, nah lihat. Ini akan ada sebuah kondisi yang bisa, ini segitiga bola semua ini. Ini misalkan 90 dikurang lintangnya, H-nya berapa, 360 dikurang A itu apa nanti. A itu kan ini nih. Nih, 360 kan, ini kan 360 ya. Segini. Ini tuh adalah 360 dikurang A. A itu berarti ini nih. Nah, tuh azimut ya kan. Nah, berarti ini berapa gitu. Nah, kalau ini berapa, ini kan nanti bisa ketahuan. H-nya itu sama dengan ini nanti dan sebagainya gitu. Itu semuanya nanti akan pakai pakai prinsip segitiga bola. Ada lagi? Gitu. Ada lagi? Ini apa? Beda ya, Pak, berarti sama ini, Pak? Hah? Beda ya, Pak, sama ini? Sama ini mana? Beda ya, Pak? Makanya itu saya tanya. Bedanya sama yang mana? Sama yang tadi, Pak. Yang mana? Yang ini? Kok ngeblur ya gambar saya ya? Kamera. Aku nama Tata. Ini, Pak. Jadi beda ya, Pak? Salah berarti saya ya? Oke. Antara mana dulu ya? Belum tentu salah ya. Antara yang mana dengan mana? Oke, Tadi ekuatorial sama horizontal itu berarti nggak ada sambung paut ada sangkut pautnya sama ini ya, Pak? Beda gitu sama. berarti ya? Sama apa? Sama ini, Pak, yang di kamera saya. Kartesius. Mana coba lihat Di kamera saya, Pak, coba dilihat. Nah, yang mana? Kaon kameramu, Pep. Yang mana? Kamera aku kira. Waduh. Antara mana? Yang dijelaskan Bapak tadi sama ini loh, Pak. Ini. Nah, ini. Oh, ini nanti kalau ini tuh posisi jarak posisi ketika ini posisinya gitu ya. Ini ada posisi lagi. Ini tetap ada posisi di sini, Pak. Ini segitiga bola. Ya, segitiga bola, tetap segitiga bola. Dalam hal ini disebut jari-jari kelengkungan vertikal. Tetap segitiga bola. Mana yang tetap pakai segitiga bola ya, Pak? Iya, tetap pakai segitiga bola. Di mana yang pakai kartesius? Nggak ada. Oh. Iya, Pak. Siap. Oke, ada lagi? Kalau nggak kita off dulu.
kita ketemu sampai selanjutnya. Ini ada yang belum masuk, siapa ya? Jurudin Hadi udah ada. Jurudin Hadi. Jurudin Ada. Hadi ada. Ada Pak. Mana? Joko kan. Adi Saputra yang ada. Iya Pak. Kayak itu Pak. Iya sama Pak. Bisa Putra itu. Oh iya, Adi Jurudin Saputra. Hadi. Jafir Raji Raffian Salun Tajo nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, Pak. Lailatul Lutfiyah tadi kayaknya ada. Lailatul itu yang Vivi Pak. Hah? Akunnya Vivi. Lailatul Alfi. Oh, Vivi ini. Yo. Anda Ali Fauzi. Ya. Nggak hadir Pak. Nggak hadir Mas Nanda. Nggak ada Pak. Nggak ada. Oke. Sampai ketemu lagi. Jaga kesehatan. Iya Pak. Ya, Pak. Oke, see you. Makasih, Pak. Makasih Pak. Saya hadir Pak. Saya hadir Pak. Dadah. Nanti kirim linknya ya, Pak ya. Yang YouTube. Oke. YouTube aku ada linknya. Itu Pak, apa namanya? Nyapa fan. Buat caranya akun visual gimana, Pak? Capek. Salam. Saat dikongkon kirim link YouTube dong. Lo ayu. Link YouTube. Ah, dikongkon tulisan. Pak, wis metu rek. Wes kok ono. Nah YouTube tulisnya Assalamualaikum. Equinox. Oh, ngobrol lagi. Guys. Wah, Matuk. Ayo watuk. Batu Kembar. Tahu kok. Aku tak sing tadi. Murid ayo, terakhir di kelas. gawe. Balik ke proyektornya. BC Barekno. PJ-nya siapa, geng? Kabeh. Iki nyalakno kamera nih. Batu, Kangen aku. Kangen aku. itu tah. Kamera Gejala corona. Kafe are. ruangan Kak aku lur. kuasa Kak aku lur. Batu Puasa. gejala corona. Ngawur ae mau medeni woi. Mau medeni lur. Masuk aku iya. Tuh enggak lihat kowe. Masuk gabung. Ayo metu. Iya. berbaju rapi. Lah bodit. Oke lah. Iu, geng. Iki sing gerung mulai sapa ae iki? Aku. Aku wis mulai, Web. Ayo rek metu kelas selak digawe wong liya iki. Campur. Kayak wong liya, Pak. Enggak ada yang tes ya. Lek ngene komen kabeh. Mang bohong kabeh. Pak Bukan tau. Jom sekirone gak iso dimainne, Jom. Halo. Laptop noob. Laptop Legion yang gaya. Ayo bikin akun. Iki lur, nak YouTube lur. Bikin akun, Min. Hah? Kirim link. Kirim Kami link. bikin akun. apa tak kirimi linkku. Wah, bahaya ya ojo. Gawe akun iki rek, sapa sing duwe iki kartu kredit ngono ki lho. Iki lur sing lur. Butuh kartu PBT ne lur. kredit. PBT ne YouTube lur. Nah, Kartu KTM tapi. Kredit lur. Ayo nyanyinya. Husna nyanyi yo.
Ayo nah, watuk rek watuk. Bancaan. Mari tampil watuk rek. Watuk watuk. Keren kita. Kok watuk kabeh rek? Watuk kabeh rek. Min kameramu on. Min. Kena virusnya Pak Adi kabeh iki. Ngawur. Ngawur Leo. Sik. Resum. Loh iya lali aku. Mari ayo resum rek ayo. Ya kali ya. Ini mau kowe lali. Ya sih, karek kopas aku lur. Kopas. Jaki jam 2 ya. Walah ngantuk aku tak kirim saiki ayo, mari ngene. Wes mari ngirim kok. Ya cepet rek, bro. Saya gengs aku belum selesai. Woi, Ngapain sih? Halo guys. Di fotomu. Indah jaga toko Anda. Woi, indah Dodolan kan. ngeri. Ayo lur, dibeli lur. Dibeli lur. Min aku nih. Banter nol. Akile. Musik guys. Akile gambar terus. Tidak 5 orang bertiga. Tapi kalau bertiga sih konser. Jaga kesehatan rek. Dilarang. Wis loro aku lur. Mbak salah manut tugas rek. Kira temen kok iki padha watuk kabeh. Ayo. Terus nanya yo. Watuk. Gile lo kapan mateni lagune ambiar rek ket mau. Mbah hasil ki banter lur. Ini ning jero kamarku dugem iki. Mulai arek iki dadi gak aman. Ayo mulai. Bangun mulai Pak. Corona. Kongon mulai lagi. COVID-19 di mana-mana. Kampus pakai HP. Wong tuh terapi ae. Resumenya masih kurang rek. Resumenya 1 lembar ya. Loh, Tulis ya. tulis apa ketik? Ketik toh. Foto kan? Tulis. Ngena, tulis apa ketik? Konsep. Ketik jere. Diketik file. Cari ketik. Wah, Sere. Lobe tapi. Atau berjamaah. Oh, atau online. Lu ngangkat. Biar online. Woi, lagunya woi. Lagunya siapa itu? Retno. Ya, tahu.
belum dah. Belum. Enggak dong lagi. Ya, enggak dong. Hai Husna. Rita Amalia. Udah resume. Lagi. Negara resume. What? Waktu kau berjamaah sih, Re. Batuk itu masuk apa sih tadi? Masuk Masuk gejala apa sih, lu? corona. Iya. Cari sopo. Reku. Amin ngapain, Amin? Kalau nasi ngeleh. Apa sih, Lut? Apa? Terus bye Dadah. Biar. Dadah, guys.
Oh iya, iya. Karek aku kawan Jas. Oh iki lho. Jas. Jas. Malbuan kil nyoba.